Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurafiza Syafia dengan NIM 20461147 EK 23103. Dan pada video kali ini saya akan menjalankan praktik SEL di modul SEL in Practice Chapter 3 dengan judul Setup Your Project. Nah, di sini kita itu ingin mencoba memulai suatu project di mana kita itu akan menganalisis transaksi kartu kredit di Metaphor Corporation. Jadi, inilah langkah-langkah yang perlu kita lakukan. Basically, kita akan create new project dan kita akan import dataset yang kita butuhkan untuk menganalisis transaksi yang seperti kita sebutkan sebelumnya. Oke, kita langsung mulai. Yang pertama adalah kita bisa start create new project bisa melalui shortcut yang ini, di tengah ini, atau manual melalui file, new, kemudian project. Nah, di sini kita akan membuat suatu project bernama SEL tutorial Metaphor. Oke, kita save dengan format SEL. Nah, dia akan membuka data definition wizard, di mana ini nanti akan membantu kita untuk mengimport data-data apa saja yang kita butuhkan. Next. Nah, basically kita akan mengimport, di sini ada 6 data. Yang pertama ada credit cards metaphor, kedua ada trends April, ada unacceptable code, ada company department, ada employees, dan ada unacceptable codes. Kita mulai dari yang pertama yaitu credit card metaphor. Ini kita cari aja credit card metaphor dengan format X. Open, next. Nah, di sini dia sudah mendeteksi bahwa formatnya ada filenya ada dalam format Excel. Jadi ini sudah benar dan kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Next, nah di sini kita akan menyimpan file tersebut dengan nama yang sama, credit cards metaphor dengan format field SEL. Nah, dia akan menunjukkan listing dari field dan deskripsinya. Ini kita finish. Kemudian dia akan meminta untuk menyimpan table yang masih untitled. Kita oke aja. Nah, kemudian dia akan membuka tabel dari credit card metaphor ini di SEL kita. Nah, ini sudah benar ya. Untuk membuktikan bahwa ini sudah benar, salah satunya adalah bahwa karena ini hanya memiliki satu worksheet, jadi kita bisa lihat ada berapa worksheet yang terbuka. Oh, kalau ada satu, nah most likely ini sudah benar. Seperti itu. Oke, kita lanjut dengan data yang kedua, yaitu, nah kita akan klik file, new, dan table. Data kedua adalah trends April. Kita search trends April dengan format yang sama, Excel. Ini juga sudah terdeteksi, Excel file. Kemudian next. Kita akan save ini dengan nama trends April. Finish. Dan oke. Ini langkah ini akan kita sering lakukan ya nanti. Oke, trends April sudah terbuka dan sudah benar. Kemudian kita lanjut ke data yang ketiga, yaitu unacceptable code. Sama melalui file, new, dan table. Kemudian next. Kita search unacceptable code. Nah, dia hadir dalam format TXT. Ini sedikit berbeda treatmentnya. Jadi di sini, wizard itu belum mendeteksi secara spesifik format filenya ini apa. Jadi dia masih mengklasifikasi sebagai other file format. Nah, ini harus kita benerin. Kita pilih delimited text file supaya tepat format filenya itu. Ini penting ya, karena ini mempengaruhi jalannya analisis kita nanti. Jadi apabila ada kesalahan, nanti akan bisa kita revisi format filenya itu setelah di import juga. Yang penting itu harus benar. Oke, di sini kita sudah memasuki dialog box delimited file properties. Nah, apa yang harus kita lakukan di sini? Kita coba lihat ini datanya di row pertama atau baris pertama itu ada judul yang berbeda dengan baris kedua, ketiga, dan seterusnya ya. Jadi yang pertama ini kita bisa pahami ini sebagai judul. Ada code, ada description. Jadi kita gunakan first row as field name. Makanya kita centang kotak yang ini. Oke, dia sudah menjadi judul di situ. Kemudian field separator-nya itu
kita ubah menjadi tab. Nah, dia menjadi 2 kolom seperti ini. Nah, ini sudah benar ya. Kemudian kita lanjut ke edit field properties. Tapi sebelumnya kita save dulu dengan nama unacceptable quotes. Oke, nah kita sudah memasuki dialog box edit field properties. Di sini yang harus kita lakukan adalah memeriksa tipe dari data tersebut, maksud saya field tersebut, apakah sudah benar atau belum. Nah, kita coba lihat di sini kodenya. Itu di sini kan berupa angka ya. Tapi angka ini bukan angka numerik yang bisa dioperasikan seperti itu, karena kode ini karena angka ini hanyalah kode yang menggambarkan field di sebelahnya. Misalnya 742 itu menggambarkan veterinary services. 763 itu merepresentasikan agriculture cooperative. Jadi ini bukan angka yang terus akan dioperasikan gitu, sehingga tidak tepat apabila tipenya adalah numerik. Makanya di sini harus kita ganti tipenya itu menjadi SCII text. Seperti itu. Kemudian kita coba periksa in description, sudah benar tipenya SCII text. Jika semuanya sudah benar, maka setelah itu akan bisa kita lanjutkan next. Akan terbuka listing seperti ini lagi, klik finish, kemudian klik OK. Akan muncul tabel unacceptable quotes di sini. Sudah tersedia di SEO kita. Sudah settle, kemudian kita lanjut ke data selanjutnya yang keempat, yaitu company department. New table sama ya. Next, kemudian kita search company department. Company department ini juga hadir dalam format TXT. Sehingga di sini kita harus select dulu formatnya, yaitu delimited text file. Delimited text file. Oke, nah di sini kita coba lihat, ini ada sedikit perbedaan dengan unacceptable quotes tadi, di mana row pertamanya itu sudah berupa data, jadi bukan judul, bukan header, seperti yang kita lihat di unacceptable quotes tadi. Jadi kita tidak bisa menggunakan first row as field name, seperti yang kita lakukan di unacceptable quotes tadi. Nah, jadi kita akan membiarkan tabel ini tidak tercentang, kita biarkan tabel ini kosong. Yang harus kita lakukan hanya mengubah field separator-nya menjadi tab. Oke, dia sudah tercipta 2 kolom seperti ini, field 1 dan field 2. Nah, kemudian gimana dengan header-nya ini? Nah, ini nanti akan kita tambahkan sendiri di edit field property. Sebelumnya kita akan save terlebih dahulu dengan nama company depth. Ini, kemudian save. Nah, ini yang tadi saya jelaskan sebelumnya, di edit field properties, kita akan mengubah nama fieldnya ini. Yang sebelah kiri itu menjadi department name, depth name. Department name, dengan tipenya SCII text, sudah benar ya. Maaf, ada yang terlewat, field 2-nya belum kita ganti. Field 2-nya ini kita ganti menjadi depth. Oke, nah ini kita lihat tipenya masih numerik, padahal ini hanyalah kode. Sama seperti yang kita lihat di dataset sebelumnya tadi, ada kode berupa angka, tapi bukan angka numerik yang akan dijumlahkan, yang bisa dioperasikan. Sehingga ini harusnya adalah teks. Kita sudah ubah menjadi teks, kita cek lagi, sudah benar, baru kita next. Nah, inilah salah satu kemudahan. Jadi kita masih bisa back ya, seperti yang saya lakukan tadi. Jika ada kesalahan, kita bisa back sampai kita menjalankan dengan benar, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Oke, sini sudah dari summary-nya sudah oke, kita finish dan oke. Sudah muncul tabel company department-nya. Kita bisa lanjut ke data selanjutnya, yaitu employee. File, new, table, next, employee. Nah, di sini employee itu formatnya CSV. Kita open, next. Ini juga sama formatnya delimited text file ya. Nah, ini kita bisa lihat dia sudah berupa tabel dengan kolom-kolom seperti ini.
yang harus kita lakukan di sini adalah memastikan bahwa first row-nya sudah menjadi field name, karena ini sudah benar berupa judul ya. Ini sudah tercentang. Kemudian field separator-nya adalah koma. Oke. Nah, kemudian kita bisa lanjut. Save terlebih dahulu dengan nama yang sama, employee. Save. Nah, di edit field properties ini kita akan periksa satu persatu tipe dari field masing-masing field ini. Yang pertama, first name. Harusnya sudah benar berupa teks ya. Last name juga sama, adalah berupa teks. Kemudian card number. Nah, ini sama seperti kasus yang sebelumnya. Ini sifatnya tuh hanya kode gitu. Jadi harusnya kita ubah menjadi teks. No, ini maksudnya employee number ya. Juga harusnya berupa kode, jadi bukan numerik, melainkan teks. Kemudian hire date, ini tanggal karyawan ini direkrut. Gitu, jadi formatnya harusnya adalah date, tanggal. Salary, ini sudah benar, tipenya adalah numerik ya, numeric formatted, karena dia angka yang bisa dioperasikan. Gaji ada nominalnya, sama juga dengan bonus. Nah, tapi di sini bonus masih salah, tipenya harusnya adalah numeric formatted. Kita ubah menjadi numeric formatted. Oke, kita bisa periksa satu persatu. Kemudian kalau misalkan ada field name yang membingungkan, misalkan no, ini no apa gitu ya. Bisa kita personalize di sini di bagian name, sama seperti yang kita lakukan ketika kita memberi header di company department tadi itu. Supaya tidak membingungkan, supaya mempermudah proses analisis kita selanjutnya. Oke, karena ini sudah benar semua, kita bisa lanjut, next, finish, dan oke. Nah, sudah muncul tabelnya. Oke, kita lanjut ke data yang terakhir, yaitu acceptable file, new table, acceptable codes. Nah, ini dia, acceptable code. Kita open, next. Nah, ini dia sudah membaca formatnya accept database, dan ini sudah benar ya, sehingga kita bisa langsung next saja. Kita save dengan nama yang sama, acceptable code, dengan format fill ya. Kita save, finish, oke. Nah, oke, kemudian di sini kita bisa recheck apakah semua data yang ingin kita import sudah terimport dengan benar. Kita absen satu persatu ya. Yang pertama ada acceptable code, kemudian ada company department, sudah ada, kemudian ada credit cards metaphor, sudah ada, employees, ini harusnya kalau sesuai instruksi namanya employee ya dengan M. Kemudian trends April sudah ada, dan unacceptable codes sudah ada. Nah, dengan begitu kita bisa save project seperti ini, sudah tersave. Penting untuk kita secara regularly kita menyimpan ya progres dari pekerjaan kita di ACL ini. Kemudian untuk keperluan praktik selanjutnya, nanti ini kita akan save as dengan nama ACL tutorial metaphor test. Dan nanti kita akan melanjutkan praktik kita di ACL tutorial metaphor. Oke, sekian praktik yang saya lakukan terhadap modul ACL in Practice Chapter 3, yaitu Set Up Your Project. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.